minim ya ubahannya, terus ini juga nggak lebih bagus dari yang seri sebelumnya. Cocok-cocokan sih, karena memang sepatu LeBron James itu adalah sepatu yang sangat diandalkan big man di Indonesia. Halo Bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Kali ini kita punya Nike LeBron 22 dan berita baiknya adalah sepatu ini dijual lebih murah ketimbang LeBron 21. Sementara tampilannya memang tidak berubah jauh dan mengingatkan kita juga terhadap LeBron 19 Low. Ini di bagian lidahnya. Kemudian ada beberapa kekurangan yang langsung saya temui setelah menggunakannya 2 kali. Nah, sebelum Anda membelinya atau misalnya Anda sudah punya LeBron 21, apakah worth it untuk upgrade ke 22? Mendingan saksikan video ini dulu sampai selesai. Kayak biasa kita bahas detail dan desainnya dulu. Jadi ketimbang LeBron 21 memang boxnya tuh sama ya warna putih gitu ya. Tapi dia bukanya sekarang kayak gini. Nggak lagi ke samping kayak 21. Terus kita lihat papernya tuh polos putih. Kalau yang LeBron 21 tuh ada hitam-hitamnya. Ada desain-desain dikit tapi emang tipis banget. Nggak terlalu kelihatan. Di sininya ungu. Di sininya hijau. Kemudian di bagian belakangnya tuh hitam. Kita nggak tahu nanti colorway yang lain apakah boxnya akan berubah atau enggak. Terus di bagian sampingnya tuh ada bolongan. Jadi langsung kelihatan logonya si LeBron James. Di sini juga ada logo kayak biasa. Dan di sini ada logo singa kayak biasa juga. Terus nariknya gampang. Di sini ada tuas. Lalu kalau kita lihat sekarang ada diamond-diamondnya kayak gini. Secara keseluruhan boxnya itu ada teksturnya nih, jadi nggak terlalu polos. Oke lah, ini untuk ukuran sepatu Nike yang paling mahal, boxnya memang dibuat berkualitas. Kemudian kita bahas soal desain dari sepatunya. Kalau LeBron James itu kan udah tua ya, 39 tahun. Jadi sekarang sepatunya terlihat lebih simpel ya. Saya bandingkan dengan Ja Morant gitu yang masih muda. Itu sepatunya banyak banget tuh detail-detail pentingnya. Terus kayak Jason Tatum dan Giannis Antetokounmpo itu juga banyak banget detailnya. Tapi kalau LeBron 22 ini ya kelihatan kayak gini aja. Ada logo dua-duanya, di sini ada plastiknya. Di sini ada tanda tangannya. Di sini ada logo Nike. Terus kalau kita lihat di bagian dalam nih masih ada singanya. Dan di telapaknya ya kayak biasa ada crownnya kayak gini. Sekarang di bagian tengahnya terpisah gini, nggak kayak LeBron 21 yang nyambung. Oke, di insole kita lihat juga ada logo lagi kayak gini. Yes, secara keseluruhan sih simple ya. Tapi memang udah menunjukkan kalau ini sepatu yang mewah banget. Karena bahannya dibuat berkualitas. Terus kalau kita lihat swoosh-nya nih mengingatkan kita sama Nike Freak. Jadi udah biasa kita menemukan swoosh model kayak gini. Overall untuk desain dan detail saya kasih nilai 8,5 dari 10. Nah lanjut kita bahas traksinya. Jadi ini udah solid rubber dan ada teks XDR-nya. Kita bisa pegang-pegang nih, tebal banget, terus keras gitu ya. Dia juga ke segala arah, ada yang ke samping, ada yang ke atas gini. Dan ini dipisah bagian tengahnya, jadi bagian belakang juga cukup padat. Tapi nggak tahu kenapa nih, saya pakai baru 2 kali, sepatu ini kok gripnya kurang banget ya. Ketimbang seri yang 21, saya lebih suka yang seri 21 kemarin. Nah mungkin juga butuh waktu penyesuaian untuk membuat traksinya lebih menempel dengan lapangan. Kemudian kalau untuk lari-larian, dia tuh bagian depannya fleksibel, tapi dia tuh kayak gampang, apa ya,
ada lonjakan-lonjakannya gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu fleksibel nih untuk yang seri 22 ini. Kalau dipakai pemain yang bobotnya berat mungkin nggak ada masalah, tapi kalau digunain pemain yang bobotnya kecil kayak saya, itu terasa kurang nyaman karena jadi kerasa lebih berat lagi nih ketimbang yang seri sebelumnya. Oke, untuk traksi sayangnya saya kurang suka. Tapi untuk Anda yang lebih mengandalkan power ketimbang godek-godek di lapangan ataupun ngerem ke kanan, ke kiri, dan crossover, ini jelas nggak terlalu bermasalah. Tapi yang perlu dicermati lagi keunggulannya adalah dia punya traksi yang tebal. Jadi kayaknya buat Anda yang sesekali ingin menggunakannya di lapangan outdoor, jelas nggak ada masalah. Nah, secara keseluruhan kayaknya untuk traksi nilai 8 dari 10 sangat layak. Lanjut ke bantalan, dan ini dia nih, sepatu mahal memang memiliki bantalan yang sangat berkualitas. Kayak LeBron 22 ini dia punya zoom unit di bagian belakang yang tebal banget. Kemudian dia juga masih pakai Cushlon 2.0. Kemudian di bagian depannya dia juga punya zoom turbo. Jadi benar-benar lengkap nih di sepatu ini. Buat Anda yang udah punya masalah di lutut, kemudian Anda juga bobotnya berat, tapi mainnya tetap agresif, eksplosif, jelas LeBron 22 ini bakalan memanjakan kaki Anda. Terus kalau buat lompat-lompat ini juga bouncy banget. Terus apalagi ya, impact protectionnya juga bagus banget. Jadi secara keseluruhan dari awal penggunaan ini nggak butuh waktu break in kayak LeBron 19 gitu atau 18. Ini langsung langsung enak sejak awal penggunaan. Mau langsung digunain lompat-lompatan, adu rebound, jelas nggak ada masalah. Tapi saya merasakan kalau dipakai orang yang bobotnya kecil ini kurang rekomen, karena setelah saya timbang beratnya ini ketimbang 21 dan 20, 22 ini lebih berat. Jadi kurang oke nih. Masih berlanjut, kayak tadi impact protectionnya bagus, dia juga mendaratnya enak banget. Lihat deh, bagian sepatu depannya tuh lebar banget. Jadi napaknya aman banget kecuali Anda nginjek kaki lawan. Oh iya, insole-nya tuh di bagian depan agak lebih tebel. Terus di bagian belakangnya tuh melengkung. Kita pegang-pegang kayak gini, memang hitungannya tetap tipis ya, tapi paling nggak dia ada teksturnya. Jadi kalau Anda pakai kaos kaki yang licin, ini tertolong nih, insole-nya lumayan keset. Itu aja sih, cushioning sepatu ini perfect menurut saya. Jadi nilainya 9,7 dari 10, layak banget nih. Yes, sepatu ini modelnya gendut banget, dan buat Anda yang kakinya lebar, beruntungnya sekarang bahan atasnya lebih fleksibel. Jadi nggak ada masalah untuk pilih true to size. Nah, tapi kalau misalnya Anda kurang yakin dan udah terbiasa menggunakan LeBron James sebelum-sebelumnya pakai up size, untuk yang ini saya saranin up size-nya sedikit aja, takutnya kalau kepanjangan nanti bakalan heel slip. Itu aja sih. Nah, dibanding 21, 22 ini terasa lebih fleksibel sejak awal penggunaan. Dia tuh bahan atasnya malah lebih tipis, kemudian dia lebih roomy. Jadi buat yang kakinya lebar, gak terasa kesakitan sejak awal penggunaan. Kesakitannya itu di bagian sini nih, karena nggak tahu kenapa ini plastik kerasa menyempit banget di bagian tengah. Tapi di bagian depan aman banget, terus dia punya banyak banget ventilasi. Jadi kalau main dengan pakai kaos kaki tebal ataupun kaos kaki double, jelas ini terasa tetap nyaman-nyaman aja. Kita lihat di bagian sampingnya juga tetap banyak banget lubang ventilasinya. Kemudian di bagian pergelangan seperti ini masih pakai Nike Spear. Jadi ini generasi LeBron 20 juga udah pakai ini, nggak bikin pergelangan kita gampang gerah. Enak banget nih, ada pori-porinya kayak gini. Nah, kalau untuk lidah ini sama banget sih kayak yang LeBron 21 kemarin. Tapi kalau kita buka kayak gini, ini mengingatkan saya sama LeBron 19 versi yang low. Mirip ya kayak gini. Oke, lanjut, talinya B aja.
untuk ukuran sepatu yang sekarang kayaknya retailnya bakalan 2,8 jutaan. Ini biasa banget. Terus talinya juga pendek, jadi kayaknya aman-aman aja, nggak terlalu ngelewer. Tapi kalau ngikat 2 kali tuh biasanya bakalan kecil banget jadinya ikatan talinya. Terus untuk sistem pertaliannya itu dia ditunjang dengan strap-strap kayak di bagian samping ini. Jadi ngikat sepatunya lebih gampang dan lebih cepat. Oke, terus balik lagi di bagian padding. Ini emang plek-plekan mirip sama yang LeBron 21. Jadi kayak nggak kerasa ada bedanya. Untuk ukuran sepatu yang sekarang harganya udah diturunin, bahan atas ini oke lah ya. Lanjut, lidah bagian bawahnya juga sekarang bahannya kayak suede gitu, terus banyak lubang ventilasinya juga. Nah, ini sekarang cocok-cocokan nih. Kalau Anda misalnya suka yang lebih kaku, pilih aja LeBron 21 karena sekarang harganya juga udah jauh lebih murah. Tapi kalau Anda butuh yang lebih fleksibel dan kayaknya emang Anda suka banget sama LeBron James, jadi harus update, nggak ada salahnya pilih LeBron 22 karena menurut saya bahan atasnya lebih berkualitas. Oke, nilainya di 8,5 dari 10. Untuk kuncian langsung aja Anda harus ikat talinya dengan kencang biar kaki langsung terdesak ke bagian bawah. Nah, di bagian tengah ini nggak tahu kenapa terasa lebih sempit. Jadi kaki Anda tuh kayaknya bakalan mantep di bagian sini. Terus di bagian depannya dia lebih fleksibel. Jadi terasa lebih gampang lari-lariannya nih ketimbang yang seri-seri sebelumnya. Tapi untungnya dia paddingnya tuh nyaman, nggak bikin kaki sakit. Kalau misalnya Anda pakai kaos kakinya yang tebal ataupun yang keset, di bagian pergelangan ataupun di bagian tumit ini minim slipnya. Tapi kalau misalnya pakai kaos kakinya yang licin, terus Anda memilih size yang agak lebih besar atau kepanjangan misalnya, ini bakalan ada sedikit slip-slip di tumit. Karena memang nggak terlalu dalam nih. Ini bagian paddingnya Anda bisa lihat cuman di atas aja, terus ini juga udah langsung ke bagian bawah. Dia tuh memang nggak terlalu terasa ya cord feel-nya, bukan sepatu untuk guard yang lincah. Nah, jadi memang terasa agak tinggi nih kalau Anda masukin kaki ke dalam sepatu. Oke, sebenarnya saya suka, nggak ada masalah untuk kuncian, cuman memang sepatunya kurang fleksibel untuk digunakan semua gaya bermain. Jadi nilainya untuk keamanan di 8,3 dari 10. Oke, sebagai sepatunya manusia super yang sudah berusia 39 tahun, terus mainnya juga masih eksplosif, sepatu ini memang dibuat kaku agar tetap aman. Tapi gak lupa ada impact protection yang menunjang kaki jadi tetap terasa nyaman menggunakannya. Terus saya juga memperhatikan dia semakin soft ya. Jadi semakin tua umur LeBron tentunya sepatunya dibuat juga bikin kakinya LeBron tuh nggak gampang cedera, tentunya pakai impact protection yang bagus kayak gini. Apalagi ditambah sama yang namanya cushioning yang bikin dia kayaknya low effort untuk lompat-lompatan. Nih kayak gini penerapannya. Tapi kalau misalnya Anda udah punya LeBron 21 sekarang, atau sekarang lagi lihat LeBron 21 banyak banget diskonnya, terus Anda dihadapkan pilihan dengan LeBron 22 ini, saya rasa tidak penting-penting banget untuk membeli yang terbaru, kecuali Anda memang fansnya LeBron James, kemudian Anda butuh sesuatu yang baru, atau misalnya emang Anda kolektor gitu ya. Tapi kalau untuk performa, kayaknya punya 21 dengan harga setengah harga dari retailnya itu udah top banget deh, ketimbang Anda membeli ini dengan harga yang masih retail. Karena minim ya ubahannya, terus ini juga nggak lebih bagus dari yang seri sebelumnya. Cocok-cocokan sih, karena memang sepatu LeBron James itu adalah sepatu yang sangat diandalkan big man di Indonesia.
Oke, segitu aja. Untuk nilai sepatu ini 8,5 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.